Lulusan MBA Harvard sedang kesulitan mencari pekerjaan. Saat ini, 1 dari 5 dari mereka menganggur. Dan alasan dibalik itu seharusnya membuat siapapun yang punya karir merasa khawatir. Ini bukan soal kecerdasan, ini bukan soal kerja keras. Dan ini jelas bukan soal gelarnya. Sesuatu yang jauh lebih besar diam-diam sedang mengubah pasar kerja, dan itu bisa memengaruhi Anda juga. Saya Jos, dan di episode di Infografik Show hari ini, kami akan menunjukkan betapa rusaknya sistem ini karena keserakahan korporasi. Bahkan lulusan Harvard pun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Setiap tahun lulusan sekolah bisnis Ivy League membanjiri pasar kerja, mendapatkan posisi yang seharusnya bergaji tinggi. Para MBA berusia 20-an memulai dengan gaji pokok median sebesar $175.000, hampir 2 kali lipat dari penghasilan rata-rata rumah tangga. Tapi prospek emas itu cepat menghilang. Di sekolah bisnis Harvard, 23% dari angkatan 2024 masih mencari pekerjaan 3 bulan setelah lulus. Angka itu naik dari hanya 10% pada tahun 2022. Dan ini bukan hanya terjadi di Harvard, di Chicago dan Northwestern, tingkat pengangguran di antara lulusan telah meningkat 3 kali lipat. Sistem yang telah mereka pelajari untuk mereka jalankan justru telah mengecewakan mereka. Di seluruh perusahaan Amerika, para pemberi kerja merekrut lebih sedikit dari para calon pemimpin bisnis masa depan ini. Dewan direksi dan para investor mendorong pemotongan ini untuk meningkatkan keuntungan. Namun, ketika mereka berbicara tentang biaya, yang mereka maksud seringkali adalah mata pencaharian orang-orang. Kepada publik dan karyawan, mereka memberikan berbagai alasan: ekonomi, efisiensi, perubahan pasar, segudang dalih. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih mengkhawatirkan. Bukan hanya manajemen yang merasakan tekanan. Menjelang akhir 2024, perekrutan di industri informasi turun 30% dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi. Keuangan turun 28%, sementara pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan pemasaran mencatat 20% lebih sedikit lowongan pekerjaan. Di seluruh Amerika, pekerjaan mulai menghilang. Pengangguran telah naik menjadi 4,4%, angka tertinggi sejak 2021. Sekarang, sebuah alat baru mengancam akan menghancurkan lebih banyak lagi pekerjaan. Kecerdasan buatan sedang mengubah dunia kerja. Anthropic mengatakan bahwa perangkat lunaknya mampu mengotomatisasi atau membantu 75% tugas pemrograman komputer dan 65% tugas pemasaran. Selain itu, kecerdasan buatan juga mulai mengambil alih pekerjaan manajemen dan administrasi. Ini adalah 2 bidang pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Amerika. Artinya, 1 dari 5 pekerjaan terancam oleh perangkat lunak. Jika Anda mendengarkan orang-orang yang membesar-besarkan kecerdasan buatan, keadaannya hanya akan semakin buruk. Namun hype tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Para peneliti di Universitas Yale menemukan bahwa tidak ada gangguan pekerjaan akibat kecerdasan buatan dalam 3 tahun pertama sejak ChatGPT hadir. Bahkan Anthropic pun menemukan bahwa teknologinya tidak memengaruhi lapangan kerja. Teknologi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengubah tenaga kerja, bukan hanya beberapa tahun atau bahkan bulan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang yang sudah bekerja di posisi yang rentan terhadap AI tidak kehilangan lebih banyak pekerjaan, jam kerja, atau upah dibandingkan orang lain. Namun, situasinya berbeda bagi para lulusan baru. Bagi pekerja berusia awal 20-an, peluang kerja di pekerjaan yang rentan terhadap AI telah turun sebesar 14% sejak ChatGPT hadir pada tahun 2022. Orang-orang memang tidak di PHK, tetapi mencari pekerjaan baru belum pernah sesulit ini. AI sedang mengubah pasar kerja, namun di saat yang sama juga tidak. Jika itu terdengar membingungkan, Anda tidak sendirian. Jawabannya terletak pada sektor-sektor di mana AI diterapkan. Manajemen, administrasi, dan seni sudah mengalami perubahan bahkan sebelum teknologi ini hadir. AI telah menjadi alasan yang mudah untuk melakukan PHK. Lebih mudah menyalahkan kehilangan pekerjaan pada perangkat lunak daripada mengakui bahwa keputusan-keputusan ini dibuat oleh para manajer yang mengejar keuntungan lebih besar. Menggembar-gemborkan pentingnya AI juga mengirimkan sinyal kepada para investor. Beberapa perusahaan teknologi yang berorientasi pada AI telah mendorong 75% dari pertumbuhan imbal hasil saham S&P 500 selama beberapa tahun terakhir. Dengan mengaitkan diri mereka pada tren AI, perusahaan mengirimkan sinyal bahwa mereka layak untuk diinvestasikan, bahkan jika AI sebenarnya tidak benar-benar mengubah tenaga kerja mereka. Akibatnya, perusahaan teknologi dipuji karena menciptakan lapangan kerja, padahal sebenarnya mereka justru menghancurkannya. Mengurangi jumlah karyawan adalah cara cepat untuk menghemat biaya dalam jangka pendek. Meta berencana untuk memberhentikan 20% pekerjanya, bahkan ketika mereka menghabiskan $600 miliar untuk pusat data.
Lowongan pekerjaan di Indeed untuk pengembangan perangkat lunak telah turun sebesar 30% sejak pandemi. Daya tarik karir di bidang teknologi justru menambah masalah ini. Jumlah mahasiswa yang lulus di bidang ilmu komputer dan informasi meningkat 2 kali lipat antara tahun 2012 dan 2021. Jumlah lulusan dalam 1 tahun itu cukup untuk memenuhi Stadion Ohio. Itu berarti lebih banyak lulusan bersaing untuk lebih sedikit pekerjaan bersama para pesaing yang sudah berpengalaman. Para CEO telah membuat kita percaya bahwa pekerjaan di bidang komputasi dan manajemen bisa terus tumbuh selamanya. Pertumbuhan tanpa batas itu tidak mungkin, dan kenyataan itu sekarang mulai terasa. Namun, sekolah dan program pelatihan belum menyesuaikan keterampilan yang mereka ajarkan. Hal ini telah mengubah cara orang memandang pendidikan. 63% pemilih terdaftar percaya bahwa gelar perguruan tinggi tidak sebanding dengan biayanya, naik dari 40% hanya 13 tahun yang lalu. Sekilas ini tampak tidak masuk akal. Seseorang dengan gelar sarjana menghasilkan $300 lebih banyak per minggu dibandingkan rata-rata. Seseorang dengan gelar profesional atau doktor menghasilkan $1.000 lebih banyak. Tidak hanya lulusan menghasilkan $1,2 juta lebih banyak selama karir mereka juga lebih kecil kemungkinannya untuk menganggur. Namun biaya yang terus naik membuat banyak lulusan tidak lagi merasakan manfaatnya. Uang tambahan tidak ada gunanya jika semuanya habis untuk membayar pinjaman Anda. Dampak pemotongan biaya oleh para pemimpin bisnis dirasakan di seluruh perekonomian. Tingkat ketenaga kerjaan telah menurun sejak awal abad ke-21. Hampir 65% pria dan 55% wanita sekarang bekerja. Satu-satunya masa yang lebih buruk adalah saat krisis keuangan besar dan pandemi COVID. Kesenjangan lapangan kerja ini berasal dari kombinasi yang sederhana namun keras, yaitu lebih banyak pemecatan dan lebih sedikit perekrutan, karena para pemimpin bisnis berusaha menekan biaya upah. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, bisnis melakukan 1,5 juta perekrutan lebih sedikit pada tahun 2025. Sementara itu, pemutusan hubungan kerja dan pemecatan meningkat sebanyak 1,2 juta. Untuk memberikan gambaran, itu seperti seluruh penduduk Montana tiba-tiba diberhentikan. Dan masalahnya semakin besar. Dengan semakin sedikit perusahaan yang merekrut, pengangguran telah menjadi sebuah jebakan. Jumlah orang yang menganggur selama lebih dari 6 bulan telah meningkat lebih dari 50%. Rata-rata manajer membutuhkan waktu 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan baru, 1 bulan lebih lama dibandingkan 3 tahun yang lalu. Jumlah lowongan pekerjaan yang diiklankan per penganggur telah berkurang setengahnya sejak awal 2022. Kesempatan yang tersedia pun semakin sedikit. Sektor kesehatan telah lama menjadi sektor yang berkembang. Populasi yang menua, diagnosis penyakit yang lebih baik, dan teknologi baru telah meningkatkan permintaan sekaligus pasokan. Tenaga perawat dibutuhkan lebih banyak dari sebelumnya. Tampaknya ini adalah industri yang akan terus berkembang, menciptakan 57.000 lapangan kerja per bulan pada tahun 2024. Semua itu berubah pada tahun 2025. Rata-rata perekrutan bulanan turun menjadi 33.000. Itu setara dengan jumlah staf dari 18 rumah sakit penuh yang tidak direkrut setiap bulannya. Keuntungan terus meningkat, orang-orang terus menunggu. Bahkan pekerjaan yang paling mendasar bagi perekonomian pun tidak terjamin. Per Maret 2026, pabrik-pabrik telah memangkas staf selama 14 dari 15 bulan sebelumnya. Pergudangan, barang industri, dan makanan semuanya melakukan PHK besar-besaran pada akhir 2025. Semakin sedikit orang yang membuat barang-barang yang dijual, bisnis, dan dibutuhkan pelanggan. Usaha kecil dan menengah tidak bisa melindungi kita dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bisnis besar. Kekhawatiran ekonomi membuat mereka enggan merekrut staf baru. Hanya 56% usaha kecil yang mencoba merekrut karyawan pada Oktober 2025. Ketika usaha kecil tidak berkembang, perekonomian menjadi didominasi oleh segelintir perusahaan raksasa. Ketika para pemimpin perusahaan-perusahaan tersebut memangkas biaya untuk melindungi bonus dan dividen mereka, para pekerjalah yang harus menanggung akibatnya. Semua ini bukanlah hal baru, jadi mengapa dampaknya terasa begitu besar sekarang? Ketika para pemimpin perusahaan memberi diri mereka sendiri bayaran besar-besaran, hal itu membuat perekonomian menjadi tidak seimbang. Antara tahun 1965 dan 2018, kesenjangan pendapatan antara rumah tangga terkaya dan termiskin meningkat sebesar 40%. 1% orang terkaya menguasai 30% kekayaan nasional. Setelah membuat perekonomian menjadi lebih sulit bagi semua orang, para pemimpin bisnis menjadi lebih berhati-hati dalam merekrut karyawan. Sebuah survei tahun 2024 menunjukkan bahwa 70% berencana menggunakan lebih banyak magang dan program serupa untuk mencari staf. Hal ini membuat jalur menuju pekerjaan menjadi lebih sulit dan lambat. Lebih sulit untuk diterima kerja, tetapi tetap mudah untuk dipecat.
Para investor dan eksekutif telah memastikan bahwa pekerja memiliki perlindungan hukum dan politik yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara maju lainnya. Semua ini membuat pekerja Amerika lebih rentan dalam ekonomi yang tidak stabil. Ketika biaya meningkat, salah satu pilihan pertama yang mereka ambil adalah merekrut lebih sedikit orang. Dan cepat atau lambat, mereka harus beralih dari mengurangi perekrutan menjadi lebih banyak pemecatan. Pada Februari 2026, para ekonom memprediksi bahwa 60.000 pekerjaan baru akan tercipta. Sebaliknya, 92.000 pekerjaan hilang. Untuk membuktikan bahwa mereka benar, para komentator yang sama menyalahkan cuaca buruk dan aksi mogok perawat atas perubahan tak terduga ini. Namun, jika peristiwa jangka pendek bisa menyebabkan gangguan sebesar itu, berarti ada masalah yang lebih besar di bawah permukaan. Jika Anda bekerja di Amerika saat ini, Anda akan menghadapi kesenjangan besar antara harapan dan kenyataan. Kepercayaan pekerja sedang rendah, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z. Jika Anda berada di tingkat terbawah tangga karir, Anda lebih mungkin untuk dikeluarkan saat situasi menjadi sulit. Dalam waktu dekat, keadaannya tampak lebih buruk lagi. Ekonomi menunjukkan tanda-tanda stagflasi. Harga-harga terus naik, tetapi upah tetap stagnan dan lapangan kerja semakin berkurang. Dan itu adalah masalah. Alat-alat yang biasa digunakan untuk melawan pengangguran justru memperburuk inflasi, sementara alat untuk melawan inflasi malah mengurangi lapangan kerja. Beberapa ekonom di luar arus utama berpendapat bahwa sistem ini membutuhkan perubahan besar-besaran. Kita telah hidup dengan janji pertumbuhan tak terbatas begitu lama, sehingga baik politisi maupun pemilih tidak siap menghadapi alternatifnya. Tidak ada pemerintah yang mau mencoba pendekatan yang belum teruji dari kubu kiri ekonomi. Pasar kerja Amerika sedang rusak. Pertumbuhan upah telah turun sepertiga sejak awal 2020-an dan pengangguran semakin meningkat. Keserakahan korporasi dan tekanan dari para investor telah membunuh lapangan kerja, sementara ketidaksetaraan telah memicu ekonomi yang rapuh, di mana masyarakat dan bisnis rentan terhadap setiap perubahan. Jika Anda merasa cemas tentang prospek Anda, maka kecemasan Anda memang beralasan. Krisis berikutnya ini bisa jadi adalah yang akan menghilangkan pekerjaan Anda. Jika Anda bertanya-tanya mengapa prospek karir semakin menghilang, dan para lulusan kesulitan, lihatlah mengapa Amerika Serikat kehabisan lapangan kerja, atau klik video ini sebagai gantinya.